dengarkan para pemilih Jokowi, ternyata Jokowi sudah melunasi hutang warisan negara sebanyak 7.000 triliun. Sri Mulyani membeberkan hal itu. Kita dengarkan sama-sama. Beberapa tahun yang lalu Bapak Jokowi juga sudah melunasi hutang warisan sebanyak 7.000 triliun. Bapak heran kan dari mana uang 7.000 triliun itu? Kok Pak Jokowi bisa membayar? Karena Bapak Jokowi selama ini melakukan penghematan pengeluaran APBN. Dengan cara apa? Dengan cara tidak menggunakan APBN untuk pembangunan negara. Bapak Jokowi mensiasati pembangunan negara dari para investor, baik dalam maupun luar negeri, sehingga APBN-nya utuh, tidak diutak-atik. APBN yang ada khusus digunakan untuk kepentingan rakyat seperti subsidi, kemudian bansos, BLT, PKH dan sebagainya itu, Pak. Ya, Bapak harus tahu. Jadi jelas ya, Pak Jokowi sudah membayar hutang 700 triliun hutang warisan dari mana? Ya tentunya dari pemerintahan sebelumnya, yakni Susilo Bambang Yudhoyono yang meninggalkan hutang 700 triliun rupiah. Ternyata luar biasa. Orang-orang yang membenci Jokowi begitu disekakmat oleh Sri Mulyani. Dan ini penjelasan Sri Mulyani, hutang negara. Saya ngutang tapi sampai 8.000 triliun, mikir nggak anak cucu yang 8.000 triliun. Bapak, VT saya banyak loh yang mengungkap tentang hutang negara, ya. Bahkan kalau saya live, saya selalu bahas tentang hutang negara. Ya, mungkin Bapak yang tidak paham tentang hutang negara. Saya akan jelaskan sekali lagi. Ya, mumpung saya lagi ada semangat untuk menjelaskan, supaya apa? Bapak tidak menyebar hoax, ya. Bapak tidak berpikiran jahat terhadap pemerintah, ya. Supaya juga menambah pengetahuan Bapak tentang hutang negara. Ya. Mudah-mudahan saja penjelasan saya nanti membuat Bapak agak terbuka matanya, kupingnya. Betul. Ya, pikirannya, wawasannya. Iya. Jadi begini Pak, hutang negara, setiap negara ingin mengajukan hutang kepada IMF atau World Bank, gitu ya, atau kepada negara-negara lain, gitu ya, kepada negara-negara yang mau memberikan hutang, maka harus disepakati oleh wakil-wakil Bapak. Di mana? Di DPR RI. Di DPR RI. Bentuk negara kita memang mempunyai aturan seperti itu. Presiden tidak bisa memutuskan segala sesuatunya, apalagi perkara hutang sendirian. Betul. Jadi harus dinegosiasikan dengan DPR. Dan DPR punya peraturan bahwa negara tidak boleh berhutang, ya, yang mana pembayarannya, cicilannya itu melebihi 60% dari penghasilan negara. Betul. Ya. Nah, saat ini sejak Bapak Jokowi menjadi presiden, hutang negara kita itu tidak lebih dari 35%. Artinya jauh di bawah batas maksimal berhutang yang ditentukan oleh DPR RI, yaitu 60%. Artinya apa? Kita masih berada di ambang aman. Ya. Dan saat ini Indonesia terkenal sebagai negara yang hutangnya sedikit ya, hutangnya sedikit dibanding dengan Jepang, Amerika yang sampai 200% dari PDB-nya, Jepang sampai 210%, kemudian negara-negara lain, ya, bahkan tetangga-tetangga kita, Singapura, hutangnya tuh banyak Pak. Luar biasa. Beda dengan kita hutangnya sedikit. Beberapa tahun yang lalu Bapak Jokowi juga sudah melunasi hutang warisan sebanyak 7.000 triliun. 7.000 triliun. Bapak heran kan dari mana uang 7.000 triliun itu? Kok Pak Jokowi bisa membayar? Karena Bapak Jokowi selama ini melakukan penghematan pengeluaran APBN. Dengan cara apa? Dengan cara tidak menggunakan APBN untuk pembangunan negara. Bapak Jokowi mensiasati pembangunan negara dari para investor, baik dalam maupun luar negeri, sehingga APBN-nya utuh, tidak diutak-atik. APBN yang ada khusus digunakan untuk kepentingan rakyat seperti subsidi, kemudian bansos, BLT, PKH dan sebagainya itu Pak. Luar biasa. Ya? Bapak harus tahu. Jadi kalau Bapak bilang hutangnya sampai 8.000 triliun itu, seandainya saat ini hutang kita 8.000 triliun, itu sedikit Pak. Dibanding dengan PDB kita tuh sudah banyak sekali Pak. Itu jumlahnya cuma 35% dari penghasilan kita. 35%. Penghasilan negara maksudnya. Ya Pak? Jadi masih di ambang batas wajar. Anak cucu kita saja. Tidak Pak, dulu juga gitu. Katanya Pak Harto berhutang banyak sampai 20.000 triliun, nanti anak cucu nanggung. Saya tidak merasa menanggung.
Saya sudah dewasa, sudah besar, sudah tua, setua ini, tidak pernah saya merasa menanggung beban hutang negara, tidak. Betul, Itu kan hanya kiasan-kiasan yang diberikan oleh orang-orang yang membenci pemerintah. Betul. Jadi mereka membuat rumor-rumor seperti itu. Narasi. Supaya apa? Supaya kita membenci pemerintah. Kan gitu. Kita awam, orang awam, tidak pernah diberikan pemahaman tentang hutang negara. Sehingga yang ada di pikiran kita, hutang, negara berhutang, nanti anak cucu kita akan membayar. Tidak. Ya. Selama pemerintahan itu baik, memberikan kesejahteraan kepada kita, memberikan gaji UMR yang pantas, ya, kemudian memberikan peluang-peluang untuk usaha sehingga kita punya penghasilan setiap bulan, dan memberikan lowongan-lowongan pekerjaan yang sangat banyak, maka kita tidak terbebani oleh hutang negara, Pak. Betul. Apalagi sekarang pemerintah sudah membuka banyak sekali lowongan dengan dibukanya smelter-smelter, proyek-proyek hilirisasi, itu akan membuka ratusan ribu lowongan pekerjaan, Pak, buat bangsa Indonesia, dan itu akan menjadi penghasilan yang akan dinikmati dan sehingga kita tidak dibebani oleh hutang itu, hutang negara. Itulah, dengarkan para pembenci Jokowi, ternyata Jokowi sudah membayar hutang warisan 7.000 triliun rupiah, dan dana APBN tidak untuk membangun, tetapi pembangunan dilakukan dana-dana dari investor baik lokal ataupun asing. Luar biasa Pak Joko Widodo. Kita dengarkan lagi penjelasan Menteri Keuangan Sri Mulyani tentang hutang negara. Penjelasan Sri Mulyani yang membuat seharusnya para pembenci Jokowi sadar dan menyadari bahwa Jokowi luar biasa telah membayar hutang warisan 8.000 triliun rupiah. Aduh, luar biasa, dan terima kasih untuk Pak Joko Widodo.